Selamat pagi dan Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mari pertama-tama bersama-sama kita memberi hormat kepada Guru Agung kita, Sama Sambuddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalina dhamma sawanang ca kalina dhamma sakaca eta manggalang utamanti. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai dan mendiskusikan dhamma pada waktu yang sesuai merupakan manggala, berkah tertinggi. Baik, selamat pagi dan sekali lagi Namo Buddhaya. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun ini ke depan kita lebih maju lagi dan yakinlah itu pasti terjadi, ya. Jadi jangan cuma semoga, tetapi kita harus punya keyakinan, ya. Di dalam ajaran Buddha 5 kekuatan itu yang pertama adalah kekuatan karena keyakinan. Jadi kita harus yakin bahwa mulai kita berangkat tahun Sio Kerbau Emas ini, kita akan lebih baik dalam segala bidang kehidupan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas atau membicarakan bersama satu hal yang kita punyai bersama, yang kita miliki bersama. Ya, setiap orang itu mempunyai satu hal ini. Karena itulah ada baiknya kita untuk membahas, mendengarkan dan mendiskusikan topik Dhamma dari ajaran Buddha. Apakah satu hal itu? Yaitu kesombongan. Dalam bahasa Palinya itu adalah mano, ya, mana. Jadi kesombongan ini kita semua memilikinya, ya. Yang membedakan adalah kualitasnya. Ada yang kualitasnya kualitas 1, kesombongannya sangat tinggi. Ada yang kualitasnya kualitas yang tingkat rendah, ya. Jadi ada kesombongan tetapi tidak terlalu menonjol. Tetapi kesombongan ini kita bersama-sama memiliki di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Semua kita mempunyai kesombongan ini. Mungkin kalau saya menyampaikan bahwa kita semua memiliki hal ini, ada mungkin di antara Anda yang tidak terlalu setuju dengan pernyataan ini karena merasa bahwa saya tidak memiliki kesombongan, ya. Nah, tapi saya yakin bahwa kita semua memiliki kesombongan ini. Apa dasarnya keyakinan saya itu? Karena di dalam Dhamma, di dalam ajaran Sang Buddha ada 10 belenggu yang memutar-mutar kita setelah meninggal lahir lagi, setelah meninggal lahir lagi. Salah satu dari 10 belenggu ini adalah kesombongan. Ya. Dan kesombongan ini ada di urutan ke-8. Jadi urutan ke-8 ini hanya dapat dihancurkan atau dilenyapkan oleh seorang yang sudah mencapai tingkat kebersihan batin yang sempurna. Dalam bahasa istilah kita itu adalah arahanta, arahat, ya, tingkat kesucian batin yang terakhir. Nah, hanya arahat yang tidak memiliki kesombongan ini. Kita semua yang masih, katakanlah masih belajar, masih berjuang di dalam ajaran Buddha ini, kita tentu saja masih memilikinya. Tidak mudah untuk menghilangkan melenyapkan secara total. Karena ini adalah pekerjaan atau tugas daripada seorang arahat. Bahkan anagami, berarti anagami sekalipun masih mempunyai tingkat kesombongan yang sangat halus. Tentu saja beda makhluk-makhluk suci yang sudah mencapai pemenang arus,
kesombongannya itu berbeda dengan kesombongan kita yang sangat kasar. Itu yang membedakan ya. Kalau kita murid-murid Sang Buddha yang masih belajar, ya masih berjuang untuk menuju kepada pengurangan kesombongan, atau pertama-tama kita menuju kepada pengertian apa sebenarnya kesombongan itu, ya. Jadi kesombongan itu adalah, atau lawan kata daripada kesombongan adalah kerendahan hati. Berarti kesombongan itu adalah ketinggian hati. Hatinya yang terlalu tinggi, merasa hebat sendiri gitu ya. Karena lawan daripada kesombongan adalah kerendahan hati, berarti kesombongan ini adalah aktivitas daripada batin, bukan aktivitas daripada jasmani itu. Artinya kita tidak bisa menilai kesombongan itu dari ucapan dan tingkah laku seseorang. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah aktivitas dari batin, bukan aktivitas dari jasmani. Ya, jadi kalau misalnya ada orang berdiri, kemudian tangannya bercongkak tangan begini gitu ya, atau mengucapkan kata-kata yang kasar, yang banyak orang menilai sebagai kata-kata yang kasar, kata-kata yang sombong gitu ya. Kamu itu apa? Baru punya ini saja sudah sombong gitu. Lihat nih saya gitu. Jadi kata-kata itu tidak dapat 100% membenarkan bahwa kata-kata itu artinya orang yang sombong. Jadi kita tidak bisa mendengarkan kata-kata, melihat tingkah laku jasmani, kemudian kita mengartikan sebagai dia sombong. Alasannya apa? Karena kesombongan itu adalah aktivitas batin. Jadi kalau kita dapat membaca pikiran seseorang, kita dapat membaca batinnya, pikirannya, kita barulah bisa menilai bahwa orang itu sombong. Kalau hanya melihat dari tingkah laku jasmani, mendengarkan ucapannya, kemudian kita menilai, menyimpulkan bahwa dia sombong, maka itu tentu saja tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi kalau seseorang dapat menyimpulkan orang lain itu sebagai sombong, apabila dia sudah sampai pada pemahaman pembacaan pikiran, ya, dia punya kemampuan untuk membaca pikiran seseorang. Kalau belum, tentu saja adalah tidak bijaksana untuk kita menjudge atau menilai, menyimpulkan seseorang itu sombong hanya karena kita melihat tingkah laku dan mendengarkan ucapannya. Itu mungkin yang pertama-tama kita harus pahami bahwa kesombongan bukan hal yang mudah untuk dilenyapkan. Lalu kenapa kita harus membicarakan hal ini? Kalau memang itu susah dilenyapkan, ya. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu, dan yang kedua adalah kalaupun itu susah kita lenyapkan kesombongan itu di dalam pikiran kita, maka setidaknya jangan pernah menilai seseorang itu sombong hanya karena tingkah laku dan ucapannya. Ya, kita mendengarkan ucapannya yang tidak sesuai, atau kita menyimpulkan bahwa orang itu sombong dari kata-katanya, ya, mungkin saja dia punya maksud lain dari kata-katanya, gitu ya. Misalnya ada pengumpulan dana, kemudian ada satu orang yang menyampaikan bahwa saya berdana, sebenarnya dana ini disebut sebagai dana sukarela, ya. Jadi Anda mau berdana 50.000 juga boleh, karena itu sukarela. Nah, tetapi saya berdana 50 juta. Kemudian saya berbicara kemana-mana bahwa penggalangan dana itu saya berdana 50 juta, ya, 50 juta. Dan setelah berdana 50 juta, saya minta kepada panitia untuk tidak usah mencantumkan nama saya. Nah, itu. Jadi
Karena kita berdana harus dengan kerendahan hati. Jadi namanya tidak dicantumkan, tetapi dia berbicara kemana-mana bahwa saya berdana 50 juta atau saya berdana 80% dari kebutuhan pengumpulan dana itu. Ya, kemudian seseorang yang mendengarkan itu lalu menyimpulkan bahwa sangat sombong orang yang berdana itu. Pastikah demikian? Belum tentu, ya. Karena seperti tadi kita bilang bahwa kita tadi sepakati bersama bahwa kesombongan itu adalah aktivitas batin. Jadi bukan karena aktivitas ucapan. Nah, mungkin saja dia menyampaikan begitu, dia punya tujuan tertentu bahwa keuangan saya jauh lebih di bawah daripada Anda, dia tujukan kepada seseorang, mudah-mudahan dengan kata ini kemudian seseorang itu merasa mulai merasa malu atau merasa tidak enak, kemudian dia juga mau melakukan perbuatan baik yaitu berdana. Ya, mungkin saja dia sedang memotivasi seseorang, tetapi umumnya orang mendengarkan itu kemudian kita menilai sebagai si A itu sangat sombong, ya, karena berdana, kemudian menyampaikan bahwa saya berdana di Cetia Panyasika sebesar 50 atau 500 juta untuk pembangunan atau renovasi gedung Cetia, ya. Tidak bisa kita menyimpulkan sebagai ucapan itu adalah ucapan yang sombong, ya, orang itu sombong. Kemudian mungkin setelah berkata-kata demikian pada waktu renovasi dia datang ke tempat itu, kemudian dengan gayanya, gaya tubuhnya itu yang kebanyakan dari kita itu menilai sebagai gaya yang sombong. Ya, jadi kita tidak bijaksana, tidaklah baik untuk menjudge, menilai, menyimpulkan seseorang sombong karena tingkah laku dan ucapannya. Ya, itu tentang kesombongan. Kemudian apa penyebab-penyebab, apa hal yang terdekat sehingga seseorang itu memiliki atau memunculkan pikiran untuk sombong. Ya, di dalam Dhamma dikatakan bahwa karena mempunyai kelebihan, maka pikiran bisa muncul kesombongan. Ya. Kelebihan apa? Kelebihan materi, kelebihan kecerdasan, kelebihan wajah misalnya, ya, wajah saya lebih cakep, wajah saya badan saya lebih menarik daripada Anda, ya, kemudian muncul kesombongan. Jadi karena kelebihan merasa lebih daripada yang lain, maka muncul kesombongan. Dia merasa lebih dari mulai dari yang kasar, lebih tentang materi misalnya, ya. Dia mempunyai mobil yang lebih bagus, ya, orang lain punya mobil itu mereknya biasa saja, dia mereknya itu yang ada tulisan L-nya gitu, ya. Jadi saya punya lebih mahal gitu, ya. Saya lagi lain, saya mobilnya itu ada lambang binatang di ujungnya. Jadi tentu saja saya punya lebih daripada Anda lagi gitu kan. Karena materi-materi ini dapat memicu atau memunculkan pikiran kesombongan orang apabila dia membandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah dia lebih merasa pintar di dalam intelektual, ya, di dalam pendidikan di sekolah atau di bangku kuliah atau di tempat umum, dia mempunyai pemikiran yang lebih jenius, ya, daripada orang lain rata-rata. Nah, karena memperbandingkan hal ini bisa memicu pikiran untuk munculnya kesombongan. Nah, yang lebih halus lagi adalah karena kelebihan dalam hal kebajikan, ya. Jadi dia merasa bahwa di dalam hal kebajikan, di dalam hal keagamaan, di dalam hal spiritual, saya lebih daripada Anda. Ya, saya lebih suka berdana di
rumah ibadah, ya. Saya lebih suka melatih sila. Ada lagi yang bilang saya lebih lagi karena saya melatih atau mengembangkan batin saya. Saya melatih bawana, ya. Jadi tentu saya lebih hebat daripada Anda yang cuma berdana, yang cuma membaca parita, yang cuma mendengarkan dhamma. Saya tidak pernah mengikuti puja bakti seperti sekarang ini. Tapi saya bermeditasi, berarti saya lebih hebat. Intisari daripada ajaran Buddha adalah bawana, pengembangan batin. Berarti saya yang tertinggi, gitu. Ya. Jadi ada orang berdana makanan kepada biku, merasa bangga. Ada orang yang berdana dhamma, kemudian mengambil satu ayat bahwa dana yang tertinggi adalah memberikan dhamma. Berdana dhamma adalah yang tertinggi. Karena itulah saya memberikan dana, dhamma. Dan saya lebih tinggi daripada Anda, walaupun saya tidak berdana makanan kepada biku sangga. Karena saya berdana dhamma, saya memberikan dhamma desana misalnya. Muncul kesombongan gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ya Bante Victor pada jam makan kemudian semua orang mau berkhotbah, mau berceramah, maka tentu saja Bante Victor menjadi tidak dapat makanan atau sarapan pagi ya. Apanya yang lebih tinggi gitu ya. Kalau itu terus-menerus dilakukan, bagaimana bisa melangsungkan jalan hidup kesucian dari seorang biku sangga. Ya, jadi kadang-kadang kita salah di dalam pemahaman karena kita salah di dalam pengertian. Dhamma itu adalah sesuatu yang mesti dimengerti dengan benar. Kita mesti punya pandangan yang benar terhadap Dhamma, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu menjadi benar sesuai dengan maksud daripada ajaran Sambuddha Gautama. Ya, jangan kita mengambil hal yang berbalik, berseberangan. Ya, dan makanya Sang Buddha mengatakan bahwa hati-hati di dalam mempraktikkan Dhamma. Karena kalau Anda salah di dalam mempraktikkan Dhamma, ibarat Anda memegang buntut ular, cepat atau lambat dia akan berbalik dan mematuk Anda, mencelakai Anda. Kalau kita salah di dalam memaknai Dhamma itu sendiri. Jadi Dhamma yang begitu halus, yang begitu tadi kita sudah baca kriteria daripada Dhamma adalah sesuatu yang halus, dapat diselami oleh para bijaksana. Nah, kita walaupun belum bijaksana, kita harus selalu menyelami, ya, memahami apa maksud daripada Sang Buddha ini. Karena tidak mudah, hanya dengan membaca saja itu tidak mudah. Setiap satu ayat, setiap satu khotbah dari Sang Buddha itu mempunyai maksud untuk keadaan tertentu, untuk orang tertentu, level batin orang tertentu, tidak untuk semuanya, ya, bukan untuk kita semuanya. Nah, kadang-kadang orang mau mengambil atau menyikapi hidup, kemudian membuka Dhammapada, membuka sutta, padahal salah di dalam mengambilnya, ya, bukan itu yang dimaksud, gitu. Bukan itu yang dimaksud, tapi ada tertulis, benar ada tertulis, tapi itu pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu, untuk orang tertentu, level batin orang tertentu, Sang Buddha menyampaikan Dhamma itu. Bukan untuk kita semua, gitu ya. Jadi kalau level batin kita masih di urutan bawah, kemudian kita mengambil satu sutta, satu syair, bait, Dhammapada misalnya, yang bukan untuk kita, maka itu akan membahayakan, justru akan membahayakan kehidupan atau praktek Dhamma kita. Apa misalnya itu? Misalnya satu ayat O Atula, gitu. Di dalam Dhammapada ada ya dikatakan bahwa O Atula, dari zaman dulu, sekarang, dan saat yang akan datang, tidaklah pernah seseorang itu hanya dipuji saja atau hanya dicela saja. Dipuji dan dicela itu ada sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selalu ada.
Jadi janganlah takut untuk dicela. Berbahaya nggak ini kata-kata? Sangat berbahaya apabila kita tidak bijaksana di dalam memaknai apa maksud Sang Buddha. Ada satu orang yang menyampaikan ke saya bahwa, tapi dia berlainan keyakinan, gitu ya. Dia entah mendapatkan dari mana ayat satu syair ini, kemudian menyampaikan bahwa syair ini sangat tidak mendidik. Loh, kenapa bisa tidak mendidik? Karena, coba baca, janganlah takut untuk dicela. Karena celaan itu sudah ada dari dulu, saat ini, dan yang akan datang, waktu yang akan datang. Artinya, kita tidak diajarkan untuk hidup berhati-hati sehingga kita terbebas dari celaan. Berarti, kita hidup saja sesuai kesukaan kita. Ya, istilahnya melanggar beberapa dari Pancasila itu nggak apa-apa. Loh, kamu kok mencuri? Ya nggak apa-apa. Kamu nggak usah takut untuk tidak dicela. Gitu kan? Jadi artinya kita sembrono dalam hidup. Karena tertulis gitu bahwa jangan pernah takut untuk dicela. Apakah itu maksudnya dia? Maksudnya beliau, Sang Buddha yang Maha Agung itu mempunyai maksud seperti itu? Tentu saja tidak demikian. Tetapi kita salah atau orang itu salah di dalam memaknai syair itu sehingga dia kemudian hanya membenarkan, hanya melakukan pembenaran untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sila atau pelanggaran-pelanggaran dhamma yang lain. Makanya untuk belajar sampai sebanyak-banyaknya dhamma itu adalah bagus. Tetapi memahami satu syair dengan tepat itu jauh lebih bagus lagi. Ya, jangan terlalu banyak belajar teorinya, tapi kita tidak memahami apa maksudnya Sang Buddha ini. Ya, kita harus sebagai murid Sang Buddha, kita harus mempunyai pemahaman bahwa semua ajaran Sang Buddha itu harus dimaknai oleh kebijaksanaan kita, bukan kebijaksanaan siapapun, kebijaksanaan kita, gitu ya. Jadi jangan kita berumah tangga kemudian merasa ada hal yang mengganjal di dalam hati kita untuk mengumpulkan materi yang banyak karena itu disebut disebut sebagai keserakahan, ya. Apakah seseorang itu serakah kalau dari Avanza dia mau mengganti kepada BMW atau Jaguar atau merek lain? Apakah itu termasuk serakah? Tentu saja tergantung level batin seseorang. Ya, tergantung level batin seseorang. Apakah mungkin sesuatu atau apakah mungkin ada orang yang dari merek tertentu mobil menginginkan merek yang lain dan dia tidak serakah? Sangat mungkin. Ya, karena mobil itu diciptakan, keserakahan itu apabila hanya untuk dipamer-pamerkan. Tetapi kalau kita melihat sesuatu merek mobil misalnya, dan kita melihat dari sisi keselamatannya, ya, dari sisi kenyamanan dikendarai, khususnya tentang keselamatan dalam mengendarai, tentu saja itu adalah cukup bijaksana apabila kita mampu untuk memiliki mobil tersebut. Ya, jadi tidak ada kesimpulan sederhana tentang keserakahan. Misalnya, ini kita bicara tentang bagaimana kita memaknai Dhamma. Jadi kita kembali lagi ke topik kita tentang kesombongan itu sendiri. Bahwa kesombongan itu bisa muncul karena kita merasa lebih. Nah, pada orang-orang yang pada kenyataannya atau merasa lebih kurang daripada orang lain, apakah mungkin dia sombong? Sangat mungkin. Kesombongan juga bisa muncul karena kekurangan kita. Kekurangan apa? Kekurangan materi misalnya. Kita tidak punya materi, kemudian kita berlindung di dalam Dhamma. Bahwa materi itu tidaklah kekal, tidak membawa kebahagiaan. Yang penting batin kita itu damai. Itu yang terpenting. Batin kita tenang, jangan terlalu sibuk. Padahal itu
dia hanya menutupi kekurangan dari ketidakmampuannya untuk mempunyai materi yang lebih daripada orang lain. Karena kekurangan ini kemudian ditutupi dengan agama. Ya, sudahlah, yang penting kita meditasi. Tetapi ini tidak otomatis bahwa orang itu tidak mempunyai kesombongan. Justru mungkin dia itu hanya menutupi jangan kita bilang dia ya, saya menutupi kekurangan saya untuk dapat mengumpulkan atau mengambil, mempunyai lebih daripada orang lain tentang finansial, tentang keuangan misalnya, tentang materi. Saya tidak mampu, orang lain mampu gitu. Kemudian untuk menutupi ini muncul kesombongan. Kita mengedepankan sesuatu hal, misalnya apa yang kita bisa, misalnya di dalam keagamaannya, kita bisa di dalam mengambil suta-suta di dalam Dhammapada, kemudian kita keluarkan itu. Ini adalah bentuk kesombongan yang di dalamnya itu adalah karena kemunafikan. Ya. Jadi banyak, atau jangan sampai kita sudah berkekurangan, tidak melihat sebenarnya batin kita, pikiran kita pengen juga mempunyai mobil, mempunyai villa, mempunyai apartemen, semuanya itu yang orang lain miliki, kita juga punya keinginan gitu, tapi tidak punya kemampuan. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, karena ini adalah kesombongan, jangan kesombongannya dikedepankan dengan munafik, dengan menutupi berbicara tentang keagamaan. Tetapi kita harus berpikir, melihat bagaimana caranya dia bisa mendapatkan hal-hal yang saya inginkan. Sehingga saya juga bisa bepergian seperti saat ini yang sering hujan. Kalau saya cuma punya motor misalnya, bagaimana saya harus pergi agak jauh pada saat kapan saja saya bisa pergi dan tidak basah gitu dari hujan, dari panas matahari. Gitu. Kita harus belajar sama orang yang sudah memiliki, orang yang mampu membeli bahkan lebih daripada satu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar itu dan tidak justru memunculkan kesombongan, mengambil hal yang lain. Jadi merasa lebih juga sombong, memicu kesombongan. Kurang pun bisa memicu kesombongan. Kaya bisa sombong, miskin pun orang bisa sombong. Ya, jadi itulah yang menyebabkan begitu sulitnya. Apalagi kita lihat dari sisi Dhamma. Ya, mengapa kesombongan ini, mana ini, ada di urutan ke-8, hampir ke urutan yang ke-10 dari belenggu. 10 belenggu itu dia ada di urutan ke-8 tentang kesombongan ini sendiri. Karena di dalam Dhamma dikatakan bahwa saya merasa lebih dari orang lain adalah sombong, saya merasa kurang dari orang lain adalah sombong, saya merasa sama dengan orang lain adalah sombong. Jadi harus bagaimana? Ya, wah, yang paling kasar adalah jangan merasa lebih benar, lebih pintar, lebih kaya. Itu adalah kesombongan. Ini umum, orang tahu. Ya. Yang agak sedikit orang dapat memahami adalah jangan merasa kurang. Saya tahu Anda lebih hebat di dalam moralitas. Saya hanyalah umat awam, setitik debu, ya, tidak ada apa-apanya di dalam Dhamma, ya, merasa rendah gitu. Itu adalah kesombongan. Dan yang paling susah kita terima adalah saya dan Anda adalah sama saja. Anda lebih di sini, saya lebih di tempat lain. Jadi sama saja, setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Berarti saya dan Anda itu sama saja sebenarnya. Itu pun sombong menurut Dhamma. Nah, kalau sudah sampai begini, bagaimana kita bisa terlepas dari yang dimaksud Sang Buddha tentang kesombongan? Apalagi, jadi saya harus bagaimana, Bante?
Saya mengatakan saya lebih, Bante bilang sombong. Saya mengatakan ya sudah, Anda yang lebih, saya kurang, Anda sombong. Kenapa saya sombong? Ya sudah kalau begitu sama dah. Anda, saya sama aja. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Anda juga sombong. Akhirnya kita bingung begitu. Bagaimana yang dimaksud Sang Buddha? Padahal Sang Buddha di sini hanya mau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada aku yang lebih, yang kurang, atau yang sama. Intinya adalah tidak ada aku. Karena itulah dia ada di urutan ke-8, karena berbicara tentang anatta, tanpa aku yang sesungguhnya. Tentu saja ini bukan pelajaran untuk kita semua. Bukan hal yang mudah untuk kita pahami, apalagi untuk kita tembusi makna yang dimaksud, apa yang dimaksud oleh guru agung kita. Karena ini pelajaran untuk sang arahat. Tetapi baiklah, walaupun kita tidak sampai di sana, kita jangan pernah menjas, menyimpulkan, menuduh orang sombong, karena kita belum mampu untuk membaca pikiran orang lain. Ya, kita pada saat kita mengatakan saya lebih daripada Anda, otomatis saya tidak bisa menaruh rasa hormat kepada Anda. Itulah sisi negatifnya, sehingga dikatakan sesuatu yang sombong. Karena kalau Anda lebih rendah, bagaimana mungkin saya memberikan hormat yang tinggi kepada Anda? Ya, itu. Kalau saya lebih rendah, maka kita menghilangkan kesempatan kita untuk menghormati, menghargai diri kita sendiri. Itu sisi negatifnya daripada merendahkan orang lain. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, ada orang yang sangat hormat kepada orang yang kaya, kepada orang yang lebih bagus moralnya, kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya, dan seterusnya, sehingga dia menghilangkan kesempatan untuk menghargai, menghormati dirinya sendiri. Nah, awal daripada keterpurukan adalah tidak menghargai diri sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri dulu, kemudian kita dapat mampu untuk menghargai atau menghormati di luar dari diri kita. Kalau kita tidak menghormati diri kita, kita tidak menghargai diri kita sendiri, adalah tidak mungkin kita bisa menghormati atau menghargai orang lain dengan dalam arti sesungguhnya. Ya, kalau dalam arti hanya tampak luarnya itu mudah, ya, mudah sekali. Jadi kalau misalnya kita, contohnya misalnya kita memberikan namaskara, ya sujud kepada Bante sampai 3 kali, kita memberikan penghormatan kepada biku sangga. Ya, kalau saya yang tidak punya apa-apa misalnya, itu adalah hal yang mudah, tidak terlalu sulit. Tetapi apabila Anda yang sangat kaya, Anda yang sangat punya posisi tertinggi, ya, Anda seorang menteri, bahkan Anda seorang presiden, kemudian Anda harus membuka sepatu dan kemudian bersujud kepada satu makhluk sangga yang hanya sebagai samanera misalnya, dan samaneranya baru tadi pagi ditahbiskan menjadi samanera, ya, kemudian Anda sebagai jenderal, bahkan sebagai menteri, bahkan sebagai presiden, sujud di kakinya sampai 3 kali, itu bukan hal yang mudah. Ya, saya melihat di salah satu wihara besar, kemudian ada samanera, kemudian ada petugas duta besar dari Thailand mampir ke wihara itu, kemudian buka sepatu, masuk dan bernamaskara kepada samanera itu. Ya, itu tidak sangat mudah untuk orang yang tidak punya pemahaman atau orang yang tidak biasa melakukan. Ya, walaupun kita belum punya pemahaman, kalau kita biasa melakukan, nanti dia akan menjadi terbiasa. Biasa saja begitu. Makanya kita dasar daripada semua kebajikan itu adalah berdana.
Jadi jangan terlalu banyak berpikir tentang berdana, tetapi lakukan saja berulang-ulang, maka batin ini akan menjadi lentur untuk mengikuti peraturan atau tata tertib yang lain. Ya, karena keakuan itu mesti dilenturkan dan dasarnya yang paling pertama adalah dana. Dengan memberikan dana berulang-ulang kepada siapa saja, ya. Kalau berdana kepada biku misalnya itu bagi saya itu adalah hal yang lebih mudah, ya. Kita melihat dari biku, kemudian pikiran kita ini sudah ada di pikiran bawah sadar kita bahwa saya sedang menanam di ladang yang subur dan akan memanen sesuatu yang sangat berlimpah. Jadi itu tidak terlalu sulit gitu. Tetapi berdana kepada sesuatu yang tidak ada, kita pikir bahwa itu hanya semata-mata untuk membantu orang yang kita danai, ya, supaya dia terbebas atau berkurang penderitaannya, itu sedikit lebih sulit. Ya. Jadi tentu saja kita harus berdana, bukan harus, kita wajib, ya, berdana kepada biku. Sebagai umat Buddha, itu adalah kewajiban umat untuk berdana kepada biku sangga. Dan kemudian kita juga lakukan di luar daripada keagamaan. Dan berdana yang baik itu adalah mengurangi dan syukur-syukur bisa menghilangkan penderitaan orang yang membutuhkan bantuan. Itu. Kalau misalnya ada sesi untuk tanya jawab, bisa kita, kalau misalnya ada di selain daripada Zoom ini, mungkin ada lewat Facebook atau apa ya. Ada sesi tanya jawab nggak biasanya kepada panitia? Biasanya bagaimana? Biasanya nggak ada sih Romo. Tapi kalau Romo mau ada tanya jawab, kita lihat pertanyaannya dulu ada atau Ini enggak. selain Zoom apa? Ada di Facebook juga? Ada Facebook sama YouTube. Ya. Mungkin ada yang ketik atau apa misalnya, atau apa namanya, pemimpin puja ada pertanyaan sehingga bisa saya bukan berbicara terus menerus seperti ini kok ngomong terus, dia ngapain ini, apa orang ada kerjaan lain kok ngomong terus gitu. Apalagi yang sulit-sulit katanya untuk arahat kesombongan, terus ngapain ngomong di sini, gitu kan, misalnya gitu. Dari pemimpin puja tolong dibantu kalau ada, silahkan. Romo, saya cek kalau di YouTube sama Facebook tidak ada pertanyaan sampai saat ini. Oke. Tapi mungkin saya ingin bertanya sedikit ya Romo. Yeah. Jadi yang harus kita lakukan sebagai umat awam, yang kita kan begitu mau tidak mau melekat dengan keduniawian. Lalu yang harus kita lakukan secara praktikal itu bagaimana ya Romo? Apakah kita hanya terus-menerus menyadari apakah perbuatan kita ini termasuk kesombongan atau tidak? Jadi lebih ke penyadaran terus-menerus bahwa ini sebenarnya tidak ada, aku itu tidak ada gitu. Atau bagaimana Romo? Terima kasih. Wah, ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sangat bagus sekali. Bahwa kita yang berumah tangga ini bukan biku sangga, yang bedanya kita sama biku sangga ya. Kalau biku sangga itu mestinya pikiran dan tujuan hidupnya adalah untuk mencapai menuju kepada akhir daripada semua duka, ya. Itu bedanya. Nah, makanya kalau biku sangga itu memberi adalah kebahagiaan, kalau kita berumah tangga mendapat adalah kebahagiaan. Salah tidak? Tidak salah. Ya. Kita tidak bisa hidup dengan berkesadaran penuh bahwa apakah saya ini sombong, apakah saya ini sesuai dengan Dhamma, sementara tugas daripada kehidupan di kantor misalnya, atau di tempat kerjaan kita, atau di bisnis kita, begitu menyita banyak pikiran, fokus waktu untuk hal tersebut.
Bagaimana kita keluar lagi dari situ? Ini saja sudah habis waktunya ya kita menatap itu komputer dengan segala angka-angka di situ. Bagaimana di sisi lain kita juga harus memikirkan tentang kesombongan. Jadi jawabannya pertanyaan yang bagus dan saya coba untuk menyampaikan apa yang menurut saya itu adalah jawaban. Jadi seseorang itu melakukan kesombongan, ya, jangankan dia menyadari, bahkan diserang pun, ya, apa sih namanya itu ya? Jadi kamu itu sombong loh. Baru sebagai pembicara di Cetya Panyasika gayanya kayak Mahathira saja, gitu ya. Udah nggak usah saya panggil-panggil bicara lagi kalau cara ngomongnya begini, ya. Nggak dapat lagi job lah. Cetya Panyasika nggak pernah panggil lagi Tio, kesombongan ini cara ngomongnya, ya. Saya tanya apanya yang sombong di sini, sombongnya enggak, saya masih membenarkan, ya. Jadi ada orang karena kesombongannya kemudian dia terpuruk. Jangan bicara yang tidak terpuruk ya. Orang cuma mencela ya. Kita dicela karena kamu itu sombong, tapi saya ternyata lebih kaya. Saya ternyata lebih banyak yang mencintai. Mentang-mentang cantik ya, tapi ternyata banyak yang mengemis-ngemis cinta sama saya. Bisa nggak kita mau merubah atau merenungkan tentang penyampaian orang tentang saya sombong? Nggak bisa. Kita tidak akan peduli. Jangankan tidak terpengaruh, bahkan kita di penjara sekalipun, ya, ada pejabat negara yang karena kesombongannya menurut kelompok tertentu, kemudian dia harus dipenjara selama 2 tahun, kalau nggak salah ya. Lepas dari penjara, coba tanya, Pak, Bapak masuk penjara karena kesombongan. Sombong apa? Saya kan ini, saya kan ini. Nggak bisa, dia nggak menyadari. Bagaimana kalau dia tidak menyadari bahwa itu sombong? Ya, bagaimana mungkin dia bisa berubah? Ya seseorang kalau dinilai sombong, kemudian posisi kehidupannya itu tidak terpuruk, tidak akan merubah kita. Kita tetap pada posisi itu dan tidak perlu kita harus memikirkan bagaimana caranya sehingga kita menjadi sadar bahwa kita orang sombong. Ya kalau kita mau untuk mempermasalahkan soal ini. Nah, kalau kita misalnya jadi ada di level nomor 8 dari 10 belenggu, ya udah ngapain dipikirin. Orang bilang sombong, kamu cantik sombong ya biarin, untung cantik. Ada yang jelek sombong. Saya mending loh. Sombong karena cantik. Saya mending loh sombong karena pintar. Ada orang bodoh sombong loh. Sudah bodoh, sombong lagi. Saya pintar, ya kan? Pintar kutak-katik IT apa semua, mentang-mentang ahli IT sombong kayak apa. Ya saya mending kamu buka laptop aja nggak bisa. Sombong juga. Itu. Jadi mending saya dong gitu. Nah, kalau kita tidak terpuruk, tidak mungkin kita mau merenungkan hal itu. Biarkan saja. Kita terpuruk sekalipun, banyak orang tetap nggak mau loh. Nggak mau peduli dengan itu. Karena dia merasa lebih tinggi. Dia merasa lebih hebat daripada yang menasehati. Jadi bersyukurlah kalau ada sosok orang yang kita menjadikan dia sebagai panutan. Untuk dia menyampaikan pesan dan kita mau merenungkan. Kalau tidak ada, kita merasa lebih hebat dan itu tidak mungkin kita mau mendengarkan. Ya, Tio ngomong begitu, memang kerjanya cuma ngomong begitu. Ntar saya tanya, kamu bisa nggak praktikkan? Ya gitu kan, kalau sudah menyerang kayak begitu kan susah gitu. Kalau sudah berbalik. Padahal tugas pembicara itu hanya menyampaikan, ya. Hanya menyampaikan saja. Tetapi apabila dia sendiri tidak bisa mempraktikkan atau berlawanan dengan apa yang dia sampaikan, maka itu mudah untuk mendapat celaan. Jadi untuk memperbaiki, ya sebaiknya mengurangi. Jadi kalau berbicara keserakahan, jangan kita terlalu serakah gitu. Jangan nunggu sampai tidak ada keserakahan.
baru kita mau berbicara, jangan terlalu serakah begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Romo. Iya. Lalu ini ada pertanyaan dari Facebook, dari Ibu Fungli. Romo izin bertanya, apakah kesombongan bisa terjadi karena keinginannya besar dan ambisinya? Lalu sekalian satu lagi juga dari Ibu Fungli juga, apakah suatu kesombongan dapat dinilai sisi positif dan negatif? Bagaimana membedakannya? Untuk kewibawaan dalam suatu pekerjaan dan ketegasan, apakah ini nggak baik? Apakah ada karmanya? Pertanyaannya borongan ya, Romo. Iya. Jadi kalau keinginan itu, banyak keinginan kan beda. Itu kan adalah keserakahan. Jadi kalau tidak banyak keinginan, ya kalau yang menjadi masalah adalah keinginan yang tidak tercapai. Ya, kalau banyak keinginan, kemudian satu persatu kita selesaikan dan kita akhirnya mendapatkan semua, tentu adalah kemajuan di bidang apa yang kita inginkan. Ya, tentu saja kita sebagai perumah tangga tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa keinginan itu adalah keserakahan dan karena itu jangan kita miliki. Ya. Jadi kita masih bisa memiliki itu, keinginan untuk anak sehat, keinginan untuk istri sehat, untuk keluarga ini baik, keinginan untuk finansial yang lebih baik adalah sesuatu yang positif. Ya, untuk level saya itu. Nanti kalau levelnya meningkat, lain lagi ceritanya. Tapi untuk level itu, daripada saya hidup dengan segala kekurangan finansial, segala kekurangan keuangan, tentu adalah lebih baik dengan segala kecukupan, bahkan kelebihan, bahkan berlimpah. Tentu saja baik gitu. Sampai di sana, nanti setelah punya banyak, nanti ada caranya untuk mengeluarkan yang benar. Jadi mendapatkan dengan banyak dengan cara yang benar, kemudian kita mengeluarkan dengan cara yang benar. Gitu. Jangan terlalu terpaku sedikit-sedikit apa kita bicara tentang keserakahan. Dan apakah kesombongan itu ada sisi positifnya? Tidak ada. Tidak ada belenggu yang mempunyai sisi positif. Kecuali kita salah di dalam memaknai. Ya, kita mempunyai sikap, ya, sikap yang tegas, ya, sikap yang tadi saya bilang bahwa kita turun, kita sebagai seorang pemimpin, kemudian kita turun, security membukakan pintu karena itu adalah tugas dia, ya. Kita turun dengan sikap yang sangat terhormat, bukanlah kesombongan. Sikap tubuh itu tidak bisa dinilai sebagai kesombongan, tetapi itu bisa dinilai sebagai satu ketegasan sehingga ada rasa wibawa, ada rasa ketakutan untuk menjalankan apa yang diperintahkan di dalam pekerjaan, di dalam kantor itu, ya. Bukan orang tidak sombong itu kemudian nggak usah buka pintu, biarin halo, bukan begitu. Itu nggak ada wibawa sama sekali, ya. Jadi kita mempunyai kewibawaan, kita mempunyai sikap yang tegas, itu adalah sesuatu yang positif. Itu namanya percaya diri bahwa saya pantas untuk memiliki ini dengan tujuan yang baik, yaitu supaya Anda menjadi bekerja dengan benar, ya. Karena kalau seorang pemimpin tidak dihargai, bisa diajak bermain terus-menerus, maka yang kerja juga seenaknya. Yalah, enggak lah, kalau bos itu enggak masalah, dia gampang kok memaafkan, enggak bisa. Jadi harus kita tegas. Apa yang sudah kita gariskan itu harus dijalankan, bukan kesombongan. Ya, kalau di sini di kantor ini, kalau Anda melanggar hal ini, maka langsung dikeluarkan. Benar nggak itu? Benar. Sebab Sang Buddha sendiri di dalam peraturan Patimokkha Winaya itu mempunyai level-level. Ada yang disebut sebagai parajika, harus lepas jubah. Ibarat manusia sudah terpenggal lehernya. Saya minta ampun, Sang Buddha, Sangga, nggak bisa. Harus lepas jubah gitu. Ya, ada 4 hal. Ada yang harus dikumpulkan banyak orang. Nah, kita sebagai perumah tangga juga harus mempunyai peraturan-peraturan yang seperti cara Sang Buddha menetapkan Patimokkha atau Winaya kepada Bhikkhu Sangga.
ya. Ada yang tegas, ada yang ditegur, ada yang harus berkumpul meeting, ya. Jadi tergantung dari peraturan yang kita sudah buat gitu. Jadi pelanggaran ini harus keluar, langsung keluar. Tegas, itu positif. Tetapi kesombongan itu jangan, itu urusan pribadi. Jadi kalau pemimpinnya merasa, kenapa saya lakukan ini? Lu saya punya duit saya, terserah saya dong. Kalau muncul kesombongan itu urusan dia. Ya, kita tidak bisa melihat sampai ke dalam pikiran si bos ini misalnya. Tetapi sikap yang kita bisa lihat adalah ucapan dan tingkah laku, ketegasannya, ya, kewibawaannya. Itu bisa berdampak positif di dalam kehidupan. Tetapi kesombongan tidak ada dampak positifnya. Karena dia adalah belenggu. Demikian mungkin, Cik Pungli. Iya. Kita sampai jam Romo, berapa ini? sampai jam 11 sih Romo kalau di jadwal. Iya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi. Apa mau ditanyakan atau bagaimana? Boleh. Satu lagi ya Romo ya? Iya, satu lagi terakhir ya. Iya. Bagaimana kesombongan yang timbul akibat masa lalu yang merasa sering dibully pada masa kecil, setelah dewasa jadi ingin melakukan sesuatu prestasi, dan setelah berhasil dia menjadi sombong. Ini dari Ibu Suyani Kasim. Iya. Iya, Ibu Suyani. Jadi pertama-tama yang perlu yang perlu kita mengerti dengan baik adalah apakah orang yang dibicarakan ini waktu kecil sering dibully, kemudian dia besar dia ingin membalas dan kemudian muncul kesombongan. Apakah oknum tersebut adalah saya atau apakah ibu yang itu? Tetapi kalau itu di luar daripada ibu, bahkan anaknya sekalipun, itu tidak bisa kita menyimpulkan sebagai itu akibat dari masa lalu dan sekarang dia menjadi sombong. Karena apa? Karena bahkan orang itu sendiri yang sombong itu tidak mudah untuk dia menyadari bahwa itu adalah suatu kesombongan. Tidak mudah karena itu adalah aktivitas batin. Semua aktivitas batin itu adalah sesuatu yang halus. Tidak mudah untuk menyimpulkan itu. Kalau di luar daripada itu, artinya sikapnya, cara berbicaranya, itu tata cara berbicara bisa dipelajari, bisa diajarkan, bisa dibawa kepada hipnoterapi atau kepada ahli-ahli pembicara yang baik gitu. Tetapi bahwa itu adalah kesombongan, sekali lagi, tujuan daripada kita membicarakan kesombongan ini adalah bukan untuk melenyapkan atau mengurangi kesombongan itu sendiri, tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah mengurangi, bahkan menghilangkan, kalau bisa, penilaian kita terhadap orang lain bahwa dia adalah sombong. Itu saja. Ya. Jadi kalau kita menganggap, tapi dia ini sombong, gitu. Kita yakin lebih baik diam, jangan keluarkan, jangan bicarakan kepada yang lain. Karena itu bisa sebagai karma buruk, perbuatan yang tidak terpuji. Jadi biarkan saja, itu urusan dia. Gitu. Karena itu penilaian tidak mudah. Karena ini sekali lagi saya katakan bahwa kesombongan adalah aktivitas batin. Jadi kita stop. Tujuan saya berbicara ini, membahas ini adalah kita menyetop, menyimpulkan atau menilai seseorang itu sombong. Ya, nah cukup sampai di sini saja. Semoga mendapat manfaat yang baik untuk kita bersama, untuk saya kembali merenungkan tentang diri saya, seberapa tebal kesombongan saya. Ya, Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.